Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfirli wali walidayna wali masayhina wali ustadina wali musrifina wali sairil muslimina fit tarain amin. Alhamdulillah ikhwatul kiram, hafizakumullah, para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan daurah ya. Daurah yang insya Allah nanti akan diisi oleh Dr. Hanhan Ulumuddin. Ya. Insya Allah beliau sebentar lagi akan masuk ya. Dan pada apa namanya liburan ya, meskipun ini masih suasana liburan ya, mungkin sebagian nganggapnya masih belum ya, karena memang belum bersekolah. Tapi untuk Khadimus Sunnah kita libur terlebih dahulu, tapi liburnya kita pun insya Allah akan diisi dengan ilmu ya. Dan bagi yang tidak ada uzur, silahkan untuk dibuka kameranya karena ini nanti biasa apa untuk menjaga ya, menjaga adab, menjaga kekhusyukan untuk dalam belajar ya. Sehingga diharapkan bagi yang tidak ada uzur, silahkan dibuka kameranya masing-masing. Baik, sambil kita menanti Ustadz Hanhan masuk ya dan membersamai kita semua. Ya, semoga teman-teman sekalian senantiasa dalam karunia Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam seluruh apa namanya aktivitasnya ya hingga kemudian nanti bisa eh, membersamai hingga akhir Ramadan. Amin amin ya rabbal Amin alamin. ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, insya Allah pada pagi hari ini materi daurah tentang ini ya, tadabbur ya, tentang tadabbur bagaimana kita mentadaburi tentang ayat-ayat tasawuf, ayat puasa yang insya Allah dari kitab sebentar ini mana aku lihat deh, dari kitab yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin bin Abdul Aziz Al Askari ya, Hafizahullah Ta'ala ya, yang berjudul adalah Bada'isul Ma'ani ayat ayat isyami wa ayat isyami tadabburu wa tahlil. Ya, ini bagaimana kita mengarungi makna-makna di dalam ayat-ayat puasa ya dan mentadaburinya tahlil ya dan bagaimana kemudian kita merinci kondisi-kondisi berkaitan dengan ayat tersebut. Ini insya Allah bagian dari tadabbur Quran. Yang mana kalau kita berbicara tadabbur Quran, memang ini sesuatu yang mungkin hari ini cukup apa ya, cukup booming lah ya, cukup banyak yang diminati kajian-kajian tadabbur ya, bahwa tadabbur ini sesuatu yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin pada setiap masa sebenarnya. Karena tadabbur itu kan perenungan atas dua hal ya, tafakkur wa ta'amul. Bagaimana kita mentafakuri, memikirkan, memahami dalam suatu ayat hingga kemudian kita mengamalkan ya dari tadabbur yang kemudian kita pahami dan pikirkan tersebut. Jadi memang tidak hanya sekedar bagaimana kita membaca tafsir Ramun tos di ronsen, tos ya, bukan hanya kemudian bagaimana kita memahami tafsir, tapi juga bagaimana kita bisa mengejawantahkan apa yang kita baca dan kita pahami tersebut ya. Insya Allah semoga ini menjadi tambahan amal soleh kita semua untuk senantiasa belajar dan terus belajar ya di waktu manapun. Kemudian kita bisa belajar, semoga kita bisa melaksanakannya. Baik, Ustadz Hanhan, apakah sudah masuk? Alhamdulillah, Ustadz Hanhan. Coba mungkin dijadikan ini dulu ya. Assalamualaikum. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Ya, Ustadz Hanhan alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Ya, mungkin saya kenalkan terlebih dahulu beliau bagi yang belum mengenal. Ya, semoga bisa semakin mengenal dan bisa mengambil hikmah dari beliau. Ya, beliau nama lengkap beliau Hanhan Ulumuddin ya Ustadz ya, betul ya. Iya, Ulumuddin Ismail. Nah, alhamdulillah Ustadz Hanhan Ulumuddin Ismail. Beliau ini S1 sampai S3 di Al-Azhar. Ya, S1 sampai S3 di Al-Azhar. Masuk Al-Azhar tahun 2010 ya Ustadz? Iya, 2010. 2010, Masya Allah ya. Ini apa namanya 13 tahun sudah di Mesir. Ya, dan alhamdulillah sekarang mukim di Karawang ya. Alhamdulillah mukim di Karawang. Bagi teman-teman yang mau kemudian istifadah kepada beliau, bisa mungkin nanti silaturahim ke Karawang. Ya, silaturahim ke Karawang. Bisa semoga menambah keilmuan dan menambah amal soleh ya. Beliau ini S1 sampai S3 di jurusan Bahasa Arab Al-Azhar. Ya. Semoga nanti kita juga bisa mengambil banyak hal yang beliau dapatkan di negeri Kinanah dan mendapatkan keberkahan hingga nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak berpanjang kalam lagi ya. Insyaallah Ustaz Hanhan sudah siap, Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Baik. Alhamdulillah karena beliau sudah siap dan insya Allah sekarang kita juga sudah hampir setengah 6, maka majelis saya kembalikan, saya serahkan kepada beliau, Dr. Hanhan Ulumuddin. Tafadhol masykur ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi unzilal Qur'an fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi ursila ila jami'il insan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu dan kepercayaan kepada saya untuk memberikan tema terkait keindahan ayat-ayat Al-Quran dalam perspektif bahasa di ayat-ayat puasa. Kemudian perlu diperhatikan bahwa seperti yang disebutkan dalam judul daurah ini, bahwa daurah ini insya Allah akan membahas keindahan bahasa. Jadi memang mungkin akan lebih menitik beratkan ke janib atau bagian bahasanya. Lalu sebagai pengantar sebelum kita memulai, sedikit alasan kenapa bahasa Arab yang dipilih, yang menjadi pilihan Al-Quran diturunkan bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Jika kita lihat, ternyata mukjizat Al-Quran yang paling utama, yang paling pertama, itu bukanlah dari mukjizat dari segi teknologinya, atau sering kita banyak, apalagi di zaman sekarang, sering dikaitkan antara kebenaran sains dengan apa yang disebutkan di Al-Quran. Sering sekali. Kemudian banyak sekali dikaitkan juga dengan angka-angka. Ternyata satu bulan itu, syahar itu ada 30 kali. Oh, ternyata benar, ada 30 di Al-Quran juga. Seperti itu. Kemudian juga ada mukjizat itu dikaitkan dengan kemampuan Al-Quran membaca yang akan datang, ilmu ghaib yang akan datang, disebutkan di Al-Quran dan ternyata terjadi setelah itu. Tetapi sebenarnya yang paling utama mukjizat dari Al-Quran itu adalah dari bahasanya itu sendiri. Ketika Allah menantang para kafir Quraisy ketika itu, wa in kuntum ala raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih, itu bi suratin min mithlih itu mithlil lughatil lati kutiba bihil Quran. Jadi tantangannya itu adalah menulis dengan bahasa yang seperti di Al-Quran. Itu merupakan pertama
utama. Jadi mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasanya. Oleh karena itu, ketika kita ingin mentadaburi, ingin apalagi mendalami tafsir, pintu gerbang pertamanya itu adalah bahasanya. Mengetahui asror atau rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran dari bahasanya. Dan bahasa Arab, kenapa yang dipilih? Tidak bahasa-bahasa Rusia atau bahasa Indonesia atau kita bahasa kabilah kita, suku kita, bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kenapa yang dipilih bahasa Arab? Karena memang mungkin sisi historikalnya karena Al-Quran diturunkan di bangsa Arab. Mungkin secara historik, tapi ternyata jika diperdalam bahasa Arab itu banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Sehingga hanya bahasa Arab lah yang mampu mewadahi apa yang diinginkan Allah, apa yang diinginkan oleh wahyu. Hanya bahasa Arab lah yang mampu menerima itu. Ibarat mesin atau HP berteknologi tinggi, hanya bahasa Arab lah bahasa yang paling mutakhir, yang paling modern. Kalau bahasa lain, istilahnya spek RAM-nya itu nggak kuat. Kalau kalau apa namanya wahyu diturunkan dengan bahasa Indonesia nih nggak bakal kuat. Jadi ibaratnya analoginya seperti itu. Bahasa Arab kaya sekali akan vocabulary-nya atau mufradatnya banyak sekali. Bahkan sempat Imam Syafi'i mengatakan la yuhitul lughatul arabiyyah illa nabi. Tidak ada yang bisa mengetahui bahasa atau yang paham secara detail bahasa kecuali Nabi Muhammad SAW. Sangat sangat luas sekali. Baik dari pembenaran katanya, baik dari perubahan-perubahan katanya, ataupun sinonimnya, homonimnya, homografnya kalau dalam konteks kebahasaan, dan detailnya, penggambaran detail sekali. Ada nama Kitabul Khail tentang unta. Jadi menyebutkan unta saja itu mungkin hampir 150 mufrodat terkait unta-unta yang umur 2 tahun, yang cacat, yang baru 1 tahun, yang eh, kakinya pincang. Itu ada khusus mufrodat atau kata khusus untuk menggambarkan itu. Jadi kita mengatakan di bahasa Indonesia pagi, pagi saja. Tapi dalam bahasa Arab, pagi jam 6 ada khusus penamaannya. Jam 7 ada penamaannya sampai akhir. Sangat detailnya. Jadi ketika Al-Quran yang memang multi tafsir, itu kalau pakai bahasa lain tidak bisa. Ini hanya bahasa Arab lah yang mampu untuk menampung ya tafsir. Oleh karena itu kita sering menemukan ulama berbeda pendapat karena dari satu kata bahasa Arab ini berbeda. Oh ini artinya ini karena di mu'jam ini ada artinya seperti ini. Kemudian ada juga qabilah yang mengatakan ini. Banyak sekali perbedaan-perbedaan fikih, perbedaan tafsir yang muaranya adalah dari pemahaman bahasa Arabnya. Dan itu salah satu keluasan agama Islam yang tadi karena bahasa Arab itu bisa menampung wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling pentingnya adalah Al-Qur'an dengan bahasa Arab disebutkan ta'allakum ta'qilun, agar kita berpikir mendalami secara dalam terkait bahasa Arab. Itu mungkin pengantar sebelum kita masuk mendalami ayat-ayat puasa dilihat dari perspektif bahasanya. Semoga dengan kita melihat keindahan-keindahan atau gaya bahasa yang dipakai Allah Subhanahu wa taala dalam menggambarkan ayat puasa dengan uslubnya yang indah, itu tergerak hati kita untuk lebih mendalami Al-Qur'an dari sisi-sisi yang lain. Di sisi yang lain karena memang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ingin mendalami Al-Quran, maka pintu gerbang pertamanya adalah mendalami bahasa Arab dari semua sisi. Izin mungkin saya ingin share screen. Kitab yang akan kita pakai insya Allah kitab Bada'i'ul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabbur wa Tahlil. Ini pengarangnya seorang ulama dari Mekah, Kemudian memang sebenarnya yang benar-benar membahas khusus ayat siam ini yang secara tematik ini beliau, dan dari segi takhusus juga beliau di balaghah wa naqd ya, balaghah. Jadi memang kapabilitas sekali
kitab ini jika dilihat dari pembahasan keindahan bahasanya gitu ya. Terlepas dari bidang-bidang yang lain, tapi di kitab ini sangat menitik beratkan sekali dalam keindahan bahasa. Ayat puasa itu diawali atau yang paling masyhur itu di surat Al-Baqarah yang kurang lebih ada 7 ayat atau 5 ayat, maaf. Dan diawali dengan di ayat 173, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diawali dengan kata ya, yang mana ya ini adalah ada nida, alat atau untuk memanggil ya ayyuha. Dikatakan di sini bahwa ayat-ayat ahkam, ayat-ayat fikih biasanya punya diawali dengan nida, dan ini tentu punya asror atau fawaid. Pertama, dalilun alal ihtimam bil hukmil mutahaddits anhu. Jadi menunjukkan adanya ihtimam. Ketika kita akan mengatakan besok ujian ala sabilil misal, biasanya seorang siswa atau untuk memberikan penekanan wahai para siswa. Jadi seakan-akan apa yang akan dikatakan setelah kata panggil itu adalah sesuatu yang penting dan tafkhim li sya'nihi, dan sesuatu yang sangat agung sekali. Kemudian bentuk dari ihtimam itu diulangnya kata ya. Bisa saja ya itu ada tidak, bisa saja begini, jika bukan dalam usul Al-Quran, ya alladzina amanu, ya alladzina amanu, atau tanpa perantara ayu. Nah, di sini disebutkan zikrul munada yang dipanggilnya dua. Ayu pertama nakiroh dulu, ayu itu nakiroh maksudah, nakiroh yang jadi dituju. Sering pendekatannya nakiroh maksudah adalah seperti seseorang yang memanggil seseorang yang memanggil seorang laki-laki, contohnya yang nggak tahu namanya, wahai laki, ya rojul, tapi ada di depan dia nakiroh, hanya makiroh itu maksudah. Ini di maksudah karena setelahnya dibayankan atau dijelaskan oleh kata alladzina amanu. Jadi ada dua kali ayu, kemudian alladzina amanu. Yang kedua al-idah ba'dal, ini penunjukan ihtimamnya. Idah penjelasan setelah sebelumnya sesuatu yang mubham, sesuatu yang tidak jelas atau nakiroh. Ya ayu, wahai, ayu umum. Setelah itu datanglah alladzina amanu. Dilihat dari ghardunnya, tujuannya, di situ ada kata alladzina amanu yang sebagai penjelas dari kata ayu. Selanjutnya ijtima'ut ta'rifain, ya, ijtima'ut ta'rifain, adanya adawat ma'rifat, wa dzalika fi ay walladzina amanu. Ay itu ma'rifatnya dengan idhofat ayyuha, kemudian alladzina amanu. Alladzina amanu seperti yang kita ketahui adalah merupakan isim mausul yang salah satu dari beberapa tanda ma'rifat atau isim yang ma'rifat, alladzina amanu. Selanjutnya dalil alal ihtimam at-ta'kid biharfi tanbih ya, fa innan nida yujibu intibah al-munada, mewajibkan kita memberikan perhatian lebih, yang saya analogikan tadi wahai. Nah, ketika kita mengatakan wahai, maka yang setelahnya itu berarti sesuatu yang penting, yang mewajibkan yang dipanggil ini menoleh. Karena itu fa idza qulta ya fulan iltafata nahwak wa aswa ilaika, wahai Muhammad, pasti Muhammad itu jika memang benar namanya Muhammad akan membalik atau berhadapan dengan kamu gitu, dengan yang memanggilnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, asror dengan menggunakan aywa, ya nida ini, annan nida biwasfil iman dalilun ala anna tanfidha hadzal haqq wa huwa siyam min muqtadayatil iman, fa hadza fihi ilhabun li'azaimil mu'minin wastisyarah lihimamihim. Ini juga menunjukkan bahwa
puasa ini identiknya dengan orang-orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Lagi dalam kaitannya kepada isim mausul, beberapa fawaid isim mausul itu menunjukkan, kan isim mausul itu fi quwwatil mushtaq. Jadi sekuat dengan mushtaq. Dalam arti sekuat ketika kita mengatakan alladzina amanu sama dengan maknanya al-mu'min. Ketika kita alladzi qoma sama dengan kita mengatakan al-qaim. Ja'alladzi qoma itu bermakna ja'al qaim fi quwwatil mushtaq. Sedangkan min sifatil mushtaq itu sifatnya itu sabit. Ketika saya mengatakan orang beriman atau dikatakan beriman, sifat iman ini sabit, tetap, yang selalu terbawa kemana-mana. Itu berbeda dengan sifat-sifat yang lain yang mempunyai intiqal, berpindah-pindah. Sifatnya itu berpindah-pindah. Dia rajin. Rajin di sini bisa saja sifatnya tidak sabit. Mungkin hari ini rajin, besok tidak rajin. Mungkin setelah 2 hari, 3 hari tidak rajin. Seperti itu. Nah, tetapi jika menggunakan isim mausul, itu fi quwwatil mushtaq alladhi yadullu ala tsabat. Seperti itu. Selanjutnya, tarkus siyam naqsun fil iman. Karena ada korelasi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Sehingga kalau orang beriman kemudian berpuasa, maka derajat sifat mukmin itu akan kuat. Ketika dia tidak berpuasa, sifat iman itu berkurang. Oleh karena itu disebutkan ada kaidah annahu idza nawal insan biwasfin fa innahu yazdadu wasfu hadza bihasabi ziyadatihi fima wujjiha ilaih. Ketika dia seorang mukmin itu puasa, maka sifat iman yang ada dalam dirinya itu semakin kuat. Ketika dia meninggalkan puasa atau tidak melakukan puasa, maka sifat iman yang ada dalam diri itu semakin berkurang. Oleh karena itu penulis memberikan analogi, ya talibal ilm, ihfaz ma taqra. Berarti seorang pelajar itu identiknya dengan membaca. Ketika ada seorang pelajar, seorang talibul ilm tidak membaca, maka sifat talibul ilmu yang ada dalam diri dia itu berkurang. Fa innaka idza zdadta fil hifz fa innahu yukammilu fi wasfat talib lil ilm fa kadzalika al amr hahuna. Begitupun di sini di ayat ini seorang mukmin akan kuat sifat puasanya, sifat mukminnya akan kuat ketika dia berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa atau tidak melaksanakan puasa, maka sifat mukminnya berkurang. Fa qauluhu ya ayyuhalladzina amanu fihi munadan biwasfil iman fa idza shabbal abdu izdada imanuhu. Kemudian ayat ini menariknya juga diawali kenapa harus dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini menunjukkan bahwa setelahnya itu harus diperhatikan. Ibnu Mas'ud mengatakan idza samita yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa ar'iha sam'ak fa innahu khairun tu'maru bih aw syarrun tunha anhu. Bahkan ada tafsir ya ayyuhalladzina amanu. Jadi membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu saja, kemudian dijelaskan oleh tafsirannya. Jadi khusus membahas ya ayyuhalladzina amanu karena kata Ibnu Mas'ud kalau ada ya ayyuhalladzina amanu berarti ingat kata-kata yang atau isi dari perkataan itu berarti penting sekali karena diawali dengan munada. Wa hadza kalam Ibnu Mas'ud wa huwa min a'lamil ummah bil Qur'an wa min al-a'immatil mahdin kama yaqulu Syekhul Islam. Selanjutnya kutiba alaikum, kata ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum. Kata kutiba alaikum itu maknanya furidha alaikum. Furidha alaikum, diwajibkan kepada kalian. Kata kutiba itu ada beberapa asror, ada beberapa fawaid. Pertama, al-awwal anna kutiba tufidul wujub fi urfi syar'i fahiya min siyaghil wujub. Kutiba. Kemudian yang kedua, anna alaikum musy'irun bil fardiyati wal ilzam. Wajib. Wajib. Lalu pertanyaannya, kenapa harus kata atau kenapa dalam bentuknya majhul, kutiba, tidak kataballahu alaikum. Nah, Musannif mengatakan, bentar.
Ini tertutup oleh Zoom. Kata kutiba disebutkan majhul karena li'anna alladzi katabahu ma'lum. Maklum sudah diketahui bahwa yang mewajibkan itu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat-ayat yang lain ketika fa'ilnya atau pelakunya udah masyhur atau sudah diketahui, beberapa dalam literatur banyak sekali tujuan-tujuan fa'il dibuang ya. Salah satunya yang paling ini lil ma'lum karena memang sudah diketahui. Khuliqal insanu dha'ifa. Sudah masyhur bahwa yang menciptakan manusia itu Allah. Wala syakka anna munada biwasfil iman fa idza sabal abd izdad ya Allah. Ketika dikatakan kataba, fa'ilnya juga disebutkan. Yang kedua al-ijaz. Selain tadi lil ma'lum, kemudian ijaz lebih singkat. Dibandingkan kataballahu alaikum, tentu lebih singkat dikatakan kutiba alaikum. Penulisannya akan lebih singkat. Dan ijaz itu min maqamatil balaghati al-ulya. Kemudian ada penafsiran lain yang disebutkan atau yang dikatakan oleh Abu Hayyan. Kenapa memakai kata kutiba? Katanya, waktaru Abu Hayyan anna ibadat as-saum fiha taklif wa masyaqqah. Kalau tadi dalam perspektif ma'lum, ya kan, lil ma'lum tujuannya, kemudian lil ijaz. Kalau di sini ayat puasa ini berkaitan terkait ayat yang penuh kesulitan atau puasa itu memerlukan sesuatu yang pengorbanan dari diri kita. Ya, adanya kesulitan masyaqqah. Maka sangat cocok sekali mimbabil adab la tudafu ilallah. La tudafu ilallah. Jadi mimbabil adab. Jadi tujuannya ini li ta'addub, ta'adduban ilallah karena fi masyaqqah. Berbeda dengan ayat-ayat yang ada konteksnya itu berbicara tentang rahmah, tentang sahah, ya keluasan. Di situ bentuknya bentuk maklum atau bentuk yang aktif. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, tidak ulaika kutiba masalan. Tetapi kataba. Kenapa dalam konteks bukan ayat tentang masyaqqah atau tentang fihi su'ubah. Kataba ala nafsihi rahmah. Nah, lihat, tidak kutiba ala nafsihi tapi kataba ala nafsihi rahmah. Kemudian ini saya kutip kenapa harus pakai ala. Nah, ala ini untuk makna ilzam. Tetapi kalau pakai lam, kutiba lahu, ini sesuatu yang kebaikan. Nah, gitu ya. Makanya ada ayat kutiba lahunna. Kemudian ada juga kataballah alaikum. Kataba ala nafsihi ar-rahmah. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Kata as-siyam masdar soma yasumu siyaman wa sauman. Jadi siyam dan saum itu dua-duanya bentuk masdar dari kata kerja soma. Dan keduanya disebutkan dalam Al-Qur'an. As-siyamu fil lughah mutlaqul imsak. Mutlaqul imsak. Sedangkan dalam syara' yang mungkin sudah masyhur bahwa al-imsak biniyah anit ta'am wasyarab wasairul muftirat min tulu'il fajr ila ghurubis syams. Wa kullu shaum fil Qur'an fahuwa minal ibadah ay as-shaum asy-syar'i. Khala qaulu ta'ala inni nadzartu lirrahmani shauman wa huwa bima'na as-shamt. Jadi dalam penggunaan bahasa di Al-Qur'an, kata saum itu bukan berhubungan dengan ibadah. Kata saum tidak berhubungan dengan ibadah. Tapi kata siam itu berhubungan dengan ibadah-ibadah yang layak kita ketahui di dalam ilmu fikih.
Tapi kata saum itu lebih ke lugatannya. Lugatannya itu al-imsak. Ini bukan dengan disebutnya di dalam surat Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman. Saum di sini adalah tidak berbicara. Ayat setelahnya falan ukallimal yauma insiya. Jadi kata saum mungkin di dalam bahasa kita bahkan sudah jadi bahasa Indonesia ya, saum. Nah, saum di sini untuk bahasa Al-Qur'an itu digunakan yang saum lugatan. Tapi kata siyam itu apa namanya? Untuk yang ibadah biasa, ibadah yang kita ketahui. Jika kita lihat kata saum itu hurufnya ada 3, sod, waw, mim. Tapi siyam, sod, ya, alif, mim. Jadi siyam itu lebih banyak hurufnya. Ada kaidah dalam bahasa Arab ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Ketika ada tambahan kata dari kata asal katanya ya, kemudian ditambah, biasanya akan nambah juga maknanya. Dan itu berlaku di bahasa kita juga. Ya, ketika tulis saja hurufnya ada berapa, ditambah menulis akan beda maknanya, walaupun makna aslinya ada. Penulis ditambah akan beda maknanya, akan ada tambahan makna. Kalau penulis berarti orangnya, menulis kata kerja, dan seperti itu pun begitu pun dalam bahasa Arab. Jika kita lihat asyam itu hurufnya lebih banyak, yang menunjukkan seakan-akan kalau saum itu hanya menahan saja. Tapi kalau siam selain dari menahan secara lugatan juga harus menahan hawa nafsu, menahan dari maksiat-maksiat yang dilakukan ketika berpuasa. Selanjutnya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Min qablikum di sini sebelum kalian. Min qablikum ay minal anbiya'i wal umam, dari para nabi dan para umat-umat terdahulu. Kenapa? Berarti seakan-akan sebelum orang Arab berpuasa, umat-umat terdahulu juga berpuasa. Oleh karena itu dikatakan di sini wa min dzalika ma'urifa indal arab fi jahiliyatim fa inna jinsa siyam kana ma'rufan indahum. Fa fi sahih, nah di situ ada hadis Rasulullah mengatakan kana yauma asyura yauman tasumuhul arab fil jahiliyah. Berarti orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang ada ketika itu sudah mengetahui bahwa puasa itu ada. Di situ kan ada kata kama kutiba, seperti puasa yang juga diwajibkan kepada orang-orang yang berada sebelum kalian. Dan disebutnya juga hadis lama qadima Rasulullah SAW al-Madinah wajadal yahud yasumuna asyura. Ini menunjukkan bahwa orang-orang sebelum Nabi Muhammad atau orang sebelum diwajibkan puasa ini, mereka sudah tahu bahwa ada yang namanya syariat berpuasa. Kita coba gali pertama kata kama. Wa qawluhu kama al-kaf lit tashbih. Tashbih itu wasfu syai' ma syai' fi sifatin mushtarakah. Menyifati sesuatu dengan sesuatu, istiraku amrin fi wasfin muayyan, ya. Menyamakan. Kalau di sini dalam konteks tadi puasanya umat muslim itu sama dengan puasanya orang-orang terdahulu. Samakan dalam hal apa? Nah, ini yang berbeda pendapat dalam hal apanya. Apakah sama mereka juga 1 bulan atau hanya sehari, atau puasanya itu seperti apakah sama sampai maghrib. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini wahadat tasbih fi asli fardis saum. Jadi wajhu syabahnya dalam hal sama-sama wajib puasa. Adapun kaifiatnya bagaimana itu tidak dimaksudkan dalam tasbih ini. Walihadat tasbih fawaid. Oke. Jadi ditasbihkannya itu dalam hal apanya, bukan dalam hal seperti kita tok 100% puasa Ramadan atau puasa yang kita lakukan hari ini. Bukan, tetapi dalam hal wajibnya berpuasa. Adapun kaifiyatnya bagaimana tata caranya itu tidak disebutkan. Selanjutnya beberapa fawaid dari tasbih ini, al-inayah bihadil ibadah. Ya, adanya inayah, adanya menunjukkan sesuatu yang penting juga. Mungkin Allah bisa saja mengatakan kalau dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kalian berpuasa agar kalian bertakwa. Sudah cukup saja. Nah, tapi untuk menunjukkan ini puasa ini ya, ini azim, besar.
Jangankan kalian nih, orang-orang terdahulu aja diwajibkan puasa. Nah, gitu ya. Jadi kita tuh ketika yang mendengar udah mah dari awal ada ya ayyuhalladzina amanu, ya ada panggilan, ada apa nih, ada apa? Kalian wajib ujian. Nah, kalau dalam konteks seorang santri ya, seorang pelajar. Seperti orang-orang santri-santri dulu juga mengalami ujian. Nah, seperti itu. Jadi adanya inayah, adanya eh, pemeliharaan atau ya pemeliharaan yang menunjukkan bahwa siam itu sesuatu yang azim. Yang kedua takhfif 'alal mukallafin min hadhil ummah. Fasaumu ibadah fiha masyaqqah seperti yang dikatakan tadi bahwa saum itu adanya masyaqqah. Wasyak idza amma sahula tahammulu. Ya, sesuatu yang berat kalau banyak yang melakukannya itu akan mudah. Kita kalau sendiri buka 1 bulan berpuasa, tidak ada orang yang berpuasa selain kita, itu sangat berat sekali. Nah, tapi kalau banyak yang melakukannya, itu akan mudah. Seakan-akan bila secara dalam tafsiran ini, seakan begini, wahai orang-orang beriman, diwajibkan pada kalian berpuasa, yang puasa itu mudah, karena orang-orang terdahulu pun sudah melakukan itu. Jadi kalian jangan merasa berat, walaupun fi masyaqqah, tetapi karena sudah umum, sudah banyak yang melakukan, itu akan mudah terasanya. Lanjutnya, wa min fawaid tasbih itsaratul azaim listikmal fadail. Fa idza kanatil umamul ghabirah mukallafa bisiyam fala yaliku biha an natakhallafa anhum. Selain dari tadi litakhfif, juga untuk memotivasi kita untuk melaksanakan atau menyempurnakan puasa ini. Ya, kenapa orang terdahulu saja berpuasa, kenapa kita enggak? Nah, gitu ya. Fala yaliku bina an natakhallafa, maka tidak layak bagi kita untuk tidak melaksanakan puasa ini. Kalau hanya kita sendiri, kok kita sendiri yang mungkin agak berat, mungkin ada alasan. Nah, tetapi dengan adanya atau fawaid kata-kata kama kutiba alal ladzina min qablikum menunjukkan bahwa puasa ini bisa dilaksanakan dan puasa ini memotivasi kita untuk bisa melaksanakan dari awal sampai akhir. Hadhihi al hikmah min fardis siyam faqaulu la'alla. Sekarang yang kata la'allakum. La'allakum tattaqun. La'alla di Al-Qur'an katanya lit ta'lil atau di sini lit ta'lil. Ada yang mengatakan tetap dengan maknanya tetapi lit tahqiq seperti yang kita katakan kalau ghairul Qur'an la'alla itu lit taroji. Ya, tapi di dalam Al-Quran tarojinya itu bukan ihtimal, tapi ya tahakkuk pasti. Nah, gitu ya. Tetapi ada yang mengatakan kalau berada setelah amar, di situ kan kutiba alaikumusiyam. Alaikumusiyam itu isim fi'il yang bermakna ilzam. Nah, berarti yang setelahnya la'ala itu kalau setelah amar itu bermakna ta'lil. Ada yang mengatakan seperti itu. Oleh karena ini musannif atau muallif melihat itu. Jadi la'alanya di sini bermakna ta'lil, bukan tarojil ladzi tahakkuk. Wa huna qaidah anna la'alla idza ja'at badal amr fa inna lit ta'lil. Ka qauli ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Kemudian fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Itu berada setelah amar, maka la'alla di sini bimana al ta'lil. Wa dzakara ba'dul mufassirin anna la'alla fil Qur'an daiman lit ta'lil wa anna bimana kai wa hadza laisa ala itlaqih wa innama yakunu dzalik idza ja'at ba'dal amr. Tadi seperti yang saya sebutkan ada yang memang tidak bermakna ta'lil tapi bermakna tahakkuk pasti. Nah, seperti itu. Fa faidatus shaumul kubra ya husulut taqwa la'allakum tattaqun wa taqwa laha indallahi manzilah. Taqwa mempunyai kedudukan yang tinggi. Cukuplah takwa menjadi tujuan utama, itu Allah mau mewasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan orang yang akan datang dengan takwa. Walaqad wassaynal ladzina utul kitab awwalin min qablikum wa iyyakum, dan kalian berarti Nabi Muhammad yang akhirin ya. Utul kitab awwalin, iyyakum akhirin, itu apa isinya? Wassaynanya anittaqullah. Anitta jadi ghayatul kubra, al-maqsidil ula, al-ahammiyah huwa at-taqwa. Begitu.
Wa ba'dul mutahadditsin al-yawm yufir fil fawaid as-sahih wa tayyib wal iqtisal lis-shaum wa yuqassiruna fil hadits al-kubra al-fawaid wa hiya khusulut taqwa. Ini tidak ada hubungannya dengan apa namanya tujuan kita intinya tadi kajian bahasanya, hanya mungkin dia mengatakan bahwa beberapa orang-orang zaman sekarang itu lebih menekankannya itu kepada kesehatannya, bukan bahwa tujuan berpuasa itu takwanya, gitu ya. Mereka lupa terhadap fawaid al-asli dari berpuasa itu, yaitu husulut taqwa. Wala syakka anna lisyam fawaid ukhra walakinnal hikmah al-azimah hiya ma dzakara fi hadhihi al-ayat al-karimah min husulit taqwa. Apa korelasi antara saum dengan takwa? Mu'alif mengatakan wala'alla sabab fi kauni sam yurithu taqwa, adanya takwa puasa ini inkisaru syahwah wa intiqa'il hawa wa inqima'il hawa, menekan hawa nafsu. Maka dengan ditekannya hawa nafsu, dengan diperkecilnya, diminimalisirnya hawa nafsu, takwa ini akan, sifat takwa ini akan kuat, ya. Seperti itu. Bentar. Nah, berarti itu sudah selesai di kitab ini, ya. Tadi kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, bagaimana Allah menggunakan kata munada ya, kemudian selanjutnya dinakirohkan dulu ayyu, lalu barulah dijelaskan ayyu di sini yang dimaksud adalah alladzina amanu, bahkan menggunakan hak tanbih, ya. Kemudian alladzina amanu isim mausul fi quwwatil mushtaq, yang menunjukkan kata iman ini sabit yatarassakh fi adhanil mu'minin atau fi qulubil mu'minin, tidak yang berpindah-pindah seperti orang munafik yang ketika bergabung dengan mereka imannya tidak ada, ya, dengan menggunakan dalalah pakai isim mausul. Lalu setelah alaikumussyam seakan-akan ada korelasi, ya, bahwa orang beriman itu akan kuat sifat imannya dengan berpuasa. Ketika dia tidak berpuasa, maka sifat iman yang ada di dirinya itu berkurang, ya. Kemudian kata kama kutiba alal ladzina min qablikum, di situ ada tasbih, ada dalam pembahasan ilmu balaghah ada yang dinamakan dengan tasbih. Tasbihnya ini wajah syabahnya atau yang diinginkannya dalam hal fardiyahnya, wajibnya. Nah, wajib kama kutiba ala. Kemudian kata kutiba tadi, kutiba dimajhulkan atau dipasifkan, itu ada beberapa fawaid. Fawaid yang pertama adalah lil ma'lum, karena memang sudah mengetahui. Kemudian yang kedua adalah lil untuk menunjukkan tadi, ini menurut Abu Hayyan tadi, ya, untuk menunjukkan bahwa masyakoh, untuk menunjukkan kata berbeda di ayat-ayat lain yang tentang konteksnya tentang rahmah, Allah menggunakan maklum kataba ala nafsihir rahmah, kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min. Kataba konteksnya bukan tentang masyakoh, maka mimbabil adab tidak dinisbatkan langsung kepada fa'ilnya. Nah, gitu. Kemudian la'allakum, la'alla di sini litahqiq atau lita'lil jika berada setelah amar. Sebagian mufassirin mengeneralkan bahwa kata la'alla di sini jika berada setelah amar itu selalu lita'lil, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Selanjutnya ada, saya mengutip fawaid balaghiyah atau fawaid lughawiyah dari kitab Lamasat Bayaniyah karyanya Dr. Fadil As-Samirai, untuk sebagai tambahan secara singkat saja asror penggunaan ayat-ayat di surat Al-Baqarah ini tentang ayat puasa. Disebutkan sebelumnya bahwa ayat ini konteksnya berbicara tentang kesabaran fi su'ubah, ya. Dilihat dari mana? Dilihat ayat-ayat sebelum puasa, sebelum ayat-ayat puasa dan setelahnya. Di situ disebutkan ayat sebelumnya itu tentang kisos, ya. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus, atau maaf, sebelumnya wassabirina fil ba'sa wad-dharra, mengatakan tentang orang-orang sabar. Lalu setelahnya tentang kisos. Kemudian setelahnya juga tentang maut. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut.
Kemudian setelahnya juga ada waqatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Di sini rentetan-rentetan ini menarik garis merah bahwa ayat-ayat ini berbicara tentang masyaqqah fi su'ubah fi juhd kabir li fi'li hadza gitu. Kemudian juga ditambah setelahnya juga ayat haji. Kemudian kata kutiba juga itu tadi sudah ditambahkan, dikatakan bahwa menunjukkan ada masyaqqah. Berbeda dengan kalau tidak ada masyaqqah, maka bentuknya bentuk aktif. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu, berbentuknya aktif. Kataba ala nafsi rahmah wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'at tubuha. Nah, begitu ya. Semuanya berbentuk aktif atau maklum. Kemudian kata tatakun, ini cepat saja, kata tatakun itu aslinya kan dari asal katanya dari kata wako yaki wiqayatan. Kata wako itu aslinya punya objek. Wako itu apa? Saya menjaga dari, ya, punya sesuatu yang dari apa, begitu ya? Menjaga dari api, saya menjaga diri dari. Nah, tetapi di ayat ini itu objeknya dibuang. La'allakum tattaqun. Sudah saja, tanpa disebutkan objeknya. Kalau di ayat lain kan ittaqun nar, ya kan, ada maf'ulnya atau ada objeknya. Tapi di ayat ini tattaqun seakan-akan Allah yang mengatakan ketika kalian bertakwa dengan berpuasa dengan sebaik-baik puasa, kalian akan punya sifat takwa dari semua, jangan yang haram, yang syubhat, yang tidak jelas pun akan bertakwa. Nah, begitu. Di situ juga disebut min asroril lugawiyahnya adalah kenapa maf'ul bihnya dibuang di tatakun di sini untuk menunjukkan atau lit ta'mim, untuk menunjukkan umum. Seperti itu. Kemudian dan di ayat-ayat ini, di ayat sebelum dan setelahnya juga banyak sekali disebutkan kata-kata takwa. Wassabirin fil ba'sa, di akhir ayatnya la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadaral maut, di akhirnya haqqan 'alal muttaqin. Kata-kata takwa disebutkan di ayat-ayat ini, di surat Al-Baqarah, di konteks sebelum, di ayat Siyam ini dan sesudahnya. Semuanya menggunakan kata takwa. Fataba alaikum. Kemudian juga yang seperti yang disebutkan di ayat ini diulang banyak sekali kata-kata takwa. Nah, itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan dengan mengetahui beberapa asror al-lughawi dari penggunaan uslubul Quran di surat Al-Baqarah ayat 173 ini menambah keimanan kita, menambah taladzuz kita, yang menikmati bagaimana indahnya bahasa Al-Quran yang kalau diganti saja dengan huruf yang lain akan tidak bisa memberikan apa yang dimaksud. Memberikan apa yang dimaksudkan. Jadi sangat indah sekali, sehingga jika diganti dengan kata-kata lain atau uslub lain itu tidak memberikan makna berbeda. Mungkin sekian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk terus mengkaji Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang memang Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz Hanhan Ulumuddin yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Diizinkan untuk memberikan tanya jawab, Ustaz? Iya, ikut saja, Ustaz. Saya ikut panitia. Siap, siap. Karena kita kan biasa sampai jam 7 kurang seperempat, Ustaz. Jadi ini masih agak lama. Kurang seperempat ya? Saya Ya, kira jadi 6 kurang seperempat gitu. Ya. Oke, iya. 6:45. Baik, sekalian, barangkali sambil menanti barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Hanhan. Biasanya dipanggilnya Ustadz Hanhan atau Ustadz Ulumuddin? Biasanya Han. Hanhan, baik. Ya.
Ada yang bertanya, Ustadz Muammar Ali Sanuddin. Apa dulu Ustadz? Silahkan di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Waalaikumsalam. Saya, Eh, kenalkan saya Muhammad Ali Sanudin Ustaz dari Cianjur Ustaz. Insyaallah. iya. Ustaz izin bertanya ini terkait dengan penyampaian yang tadi Ustaz sampaikan. Ini luar biasa sekali gitu ya istilah anak sekarang itu mind blowing gitu. Jadi memperdalam ayat yang sering dibaca tapi kalau diperdalam lagi tentang kata-katanya luar biasa sekali. Banyak makna yang bisa kita ambil dan faidah dan rahasia-rahasia bahasanya juga luar biasa banyak kita dapat. Ini tentang makna ini Ustaz tadi Ustaz banyak menyampaikan kalimat li ta'lil lah gitu ya. Mungkin Ustaz bisa mungkin kita minta penjelasannya lagi Ustaz tentang li ta'lil itu apa gitu Ustaz. Kemudian yang kedua dari apa yang tadi Ustaz sampaikan tentang kutiba, perbedaan penggunaan kalimat dalam Al-Qur'an kata kutiba dengan kataba, eh, ini boleh kembali diulang Ustaz karena tadi sepertinya terasa cepat gitu Ustaz sehingga saya belum belum tertangkap kaitan dengan penggunaan dalam Al-Qur'an ketika digunakan kata kutiba dengan kataba ala nafsihir rahmah kemudian kutiba alaikumus siyama gitu. Oke itu Ustaz tentang dua dua pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Langsung saja Ustadz. Iya. Yang pertama ta'lil. Ta'lil itu ya alasan, ya, alasan. Eh, Kamu bawa buku ya, bawa buku itu saya memerintah. Mungkin seorang yang mukhotobnya akan bertanya, kenapa saya bawa buku? Lalu saya bilang, karena besok ujian. Nah, kata karena ini memberikan alasan kenapa saya itu harus bawa buku. Kemudian, kenapa kalau dalam konteks ayat tadi, diwajibkan kepada kamu, kalian berpuasa. Kenapa harus berpuasa? La'allakum tattaqun. Seperti itu. Agar kalau kalian berpuasa, agar kalian nantinya bertakwa. Nah, seperti itu mungkin gambaran mudahnya taklil itu memberikan alasan di taklil. Ada yang litahqiq dalam maksudnya litahqiq ini pasti ya. Dalam kajian bahasa di luar Al-Qur'an atau maksudnya di pembahasan nahwu itu ada pengandaian itu ada dua, ada yang pengandaian yang mungkin terjadinya, yumkinu husuluhu kan, ada yang la yumkin husuluhu au yumkin husuluhu walakin fi su'ubah. Nah, tetapi sulit. Kalau yumkin husuluhu itu memakai la'ala. Kalau saya atau ada seorang pelajar yang rajin belajar, pintar juga, kalau dia bilang saya ingin lulus, boleh dia katakan la'alli an anjah. Ya kan? La'allani an najah misalnya. Karena memang secara kemampuan, secara kapabilitas dia mampu untuk najah dibarengi dengan dia belajar rajin. Tetapi contoh lain ada seseorang yang tidak belajar, tidak punya rasa semangat belajar yang tinggi, lalu dia bilang saya ingin najah dalam belajar. Tidak bisa. Maka memakai laita. Laita itu juga pengandaian hanya sulit terjadinya atau yang mustahil. Tentunya mustahil kalau gunung dari emas. Saya ingin gunung dari emas. Nah, itu mustahil. Atau yang sesuatu yang sulit terjadinya seperti tadi gambarnya seorang pelajar yang malas kemudian tiba-tiba ingin najah, ingin lulus, memakai la'ala itu tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi lagi ininya konteksnya seperti itu. Kemudian tadi kedua itu kata bakutiba. Jadi di dalam asror atau tujuan fawaidil majhul itu banyak sekali. Nah, tapi yang disebutkan tadi bisa lil ma'lum karena memang sudah diketahui orangnya. Kalau saya mengatakan Muhammad pintunya atau ya rumahnya dicuri. Ya, kalau di sana saya tidak tahu siapa. Jadi siapa yang nyurinya? Karena perlu disebutkan siapa begitu. Tapi ketika yang maklumun bidoruro yang memang sudah pasti ya yang menciptakan manusia tidak mungkin selain Allah, maka dimajulkan dipasifkan khuliqal insan.
Yang mewajibkan puasa siapa lagi kalau bukan Allah. Ada lil ma'lum. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada penafsiran lain yaitu Abu Hayyan mengatakan kata kutiba di sini ini melihat konteks. Sebenarnya ada makanya Syekhul Balaghiyin yang terkenal saya Abdul Qahir Al-Jurjani punya qadiyah namanya atau punya teori ya qadiyatun nazmi fil Quran. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Satu ayat dengan satu ayat lain itu berhubungan antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Nah, atau di ayat ini di surat yang lain di surat ini ya, Nabi Musa kenapa di sini fang fajarot di sana fambajasat misalnya. Itu ada keterkaitan. Kenapa di ayat ini di sini dipakai? Kenapa enggak fambajasat di ayat ini tapi famfajarot di sana Mas? Contohnya. Itu kodenya disebut qadiyatun nazm yang memperkasanya Abdul Qahir Al-Jurjani. Ya salah satu atau generasi selanjutnya pun mencari asal itu seperti itu. Nah, kenapa di sini kutiba tapi di ayat-ayat lain kataba? Nah, melihat dari konteksnya, oh ternyata ketika konteksnya berbicara tentang rahmah, tentang adab atau yang tidak dalam tanda kutip menisbatkan jelek kepada Allah, ya itu menggunakan maklum kataba ala nafsi rahmah. Tapi kalau ada masyaqah itu kan berarti ada tuntutan dari yang memerintah. Seakan-akan secara tidak langsung ada kesan ini bukan ini kesan negatif gitu. Makanya di dalam surat jin pokoknya banyak sekali saya tidak istihdor ayatnya tidak belum ini tetapi banyak sekali ayat ketika menisbatkan azab Allah mengazab kadang dimajhulkan untuk ta'adduban ilallah. Nah, begitupun yang ini karena ada masyaqah, ada perintah dari Allah, kutiba alaikumus siyam. Nah, di sini kesannya bahwa ada dari perintah yang dari tekanan dari atas ke bawah. Nah, maka ta'adduban tidak disebutkanlah fa'ilnya. Itu mungkin saya tidak tahu apakah bisa mewakili jawaban saya, tapi mudah-mudahan puas begitu. Baik Ustaz, terima kasih. Kalau untuk kataba sendiri Ustaz tadi yang kataba? Ya, kataba karena konteksnya itu tentang rahmah, bukan tentang fihi su'ubah fi masyaqqa alladhi yatatallab husulu ma yakunu min fawq gitu ya, dari atas ke bawah. Ya, ta'adduban ilallah maka dimajhulkan, tidak disebutkan fa'ilnya. Di konteks lain juga sebenarnya fasaat tubuha lil ladzina yattaquna min rabbihim tadi kan wa rahmati wasi'at kullasai ya kan kataba ala nafsihi ar-rahmah wa kutiba lahu khair. Nah gitu ya. Ya. Jadi konteksnya itu bukan mengenai sesuatu yang sulit, sesuatu yang jelek lah gitu ya, atau sesuatu yang seperti itu. Baik. Jadi untuk mengidentikan sesuatu yang rahmah, sesuatu yang baik, sesuatu yang hasan itu disampaikan tentang status Allahnya begitu saja. Ya, disebutkan fa'ilnya. Nah, seperti baik. Sekarang Ustaz, Masya Allah, wadih jidan Masya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya sudah terjawab ya untuk Ustadz Muhammad Ali. Ada yang bertanya lagi? Barangkali, tafadhol. Ya Ustadz, Afwan mau bertanya. Oh iya, tafadhol yang mana dulu nih? Siapa tadi yang bertanya? Bisa Ya, diangkat? saya. Oh, Bu Reni. Ya. Tafadholi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini rangkaian ayat tentang puasa itu kan saya lihat dari mulai ayat 183, 184 sampai 185, Pak Ustadz ya. Ini kemudian ada berapa kali? Ada 3 kali tentang puasa itu ya. Di ayat 184 itu dikatakan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau tidak berpuasa maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang tidak berpuasa itu ya. Dan kemudian disebutkan bagi orang yang berat maka wajiblah fidyah. Mungkin itu sudah ketahuan berat dalam arti misalnya hamil, sakitnya sudah tua gitu ya. Nah, itu apakah fidyahnya itu dibayarkan nanti sesudah selesai Ramadan atau setiap hari di mana dia tidak berpuasa langsung fidyah gitu ya. Nah, berikutnya Pak Ustadz, pertanyaan kedua. Tapi disebutkan gini,
Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Tetapi disebutkan di sini dan puasa itu lebih baik bagi kamu, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, jadi maksud saya gini, orang sakit, orang yang lemah, orang yang dalam perjalanan itu Allah berikan kemudahan atau rukhsah ya, tidak berpuasa ya begitu, tetapi menggantikannya atau membayar fidyah. Nah, yang saya tanyakan apakah fidyah itu pada hari itu juga atau nanti berikutnya. Dan pertanyaan yang kedua, kenapa disebutkan bahwa puasa itu lebih baik bagi kamu? Walaupun kamu sakit, walaupun kamu hamil, walaupun kamu dalam perjalanan, puasa itu lebih baik bagimu. Kan seolah-olah seperti itu ya Pak Ustadz ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Ustadz gambaran ayat-ayat ini? Saya sebutkan bahwa puasa itu lebih baik bagi kamu. Gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Jadi memang saya men-settingnya ini satu hari satu ayat gitu Bu ya. Jadi ayat yang setelahnya ayat memadudat pemangkana minggu kemarin awal saben itu memang akan kita bahas di besok berarti. Di ayat besok dan ini nanti juga terjawab. Mungkin nanti bisa kalau memang ini pertanyaan ini nanti dijawabnya besok gitu sekalian supaya maksudnya sama dengan pembahasannya gitu sesuai Baik, kalau tempatnya. gitu. Nah, Berarti saya jadi salah memang ya. insya Allah besok kan ayat itu akan kita baca dan kalau dari yuridu bikumul usra itu di ayat setelahnya berarti di ayat ketiganya. Nah, itu yang ininya. Nah, tetapi yang pada umumnya intinya itu memang khilaf ya, khilaf apakah karena safar itu lalu batal atau maksudnya wajib berpuasa tetap atau memang ini tapi itu khilaf nanti yang rojihnya ya kalau ada masyakoh disitulah yang ininya masyakohnya kalau zaman dulu safar itu ya capeknya minta ampun karena berapa kali pakai unta berapa kalau sekarang kan mungkin ke Mesir pun atau ke manapun ya dengan pesawat sudah tidak ada tuh ilat masyakohnya. Ada yang melihat ilatnya itu bukan masyakohnya, tapi di safarnya itu. Walaupun ke Mesir dengan atau ke negara lain dengan ini, ilat itu maksudnya penyebabnya untuk batalnya itu. Ada yang melihat ke masyakohnya, ke sulitnya. Ada yang melihat ke safarnya. Nah, jadi penyebab kenapa harus dibatalkan itu rukhsahnya itu dilihat dari mananya. Ada yang melihat ke masyakohnya, ke rasa sulitnya itu, sehingga kalau sudah tidak ada rasa sulitnya, berarti kewajiban untuk rukhsah sudah tidak ada. Nah, gitu. Ada yang melihat ke safarnya, walaupun jauh, walaupun tidak ada masyakoh, tapi ada safar di situ, maka bisa dia tidak berpuasa gitu. Tapi insya Allah akan lebih detail apa namanya di pertemuan besok. Memang awalnya saya ya mungkin miskomunikasi akan saya inikan lagi apa namanya saya tinggal lagi ke panitia terkait waktu dan cara-cara ini untuk acara ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Ada lagi Terima kira-kira kasih Pak yang Ustadz. kami Bu untuk bertanya barangkali tafadhol ya. Waktunya masih berapa? Bisa angkat tangan dulu, raise hand ya, karena banyak pesertanya. Oke, gimana cara resen source? Oh, Bu Wardah. Fadhol, Oke. fadhol. Baik. Ya, mohon izin ya Ustadz mau tanya. Ini saya pernah mendapat faidah tentang ijaz bahwa di sisi bahasa Arabnya itu juga dari seperti makhrajul hurufnya begitu Ustadz. Misal neraka gitu ya, itu kan tafkhim itu ya, jadi kayak nar gitu. Apa ya? Roknya itu ya kok. Nah, atau misalnya kayak sabihis gitu ketika kita mau memuji Allah. Nah, itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Syukron. Itu sudah dibahas ya. Maksudnya memang salah satu asror itu berhubungan dengan pemilihan huruf. Pemilihan huruf. Bahkan di kitab Khosais Ibnu Jinni itu dan Ibnu Jinni lah yang intens sekali membahas ini. Ada nama babnya tasokubul ma'ani li tasokubul alfaz. Beratnya makna karena beratnya lafaz kata yang dipakai gitu. Ada khusus pembahasan bab itu. Ya.
di sana di kitab itu mencontohkan dengan kata jabaro, ya, jim bal ro. Maka putaran dari kata jabaro itu selalu bermakna kuwah. Jabaro, rojaba, bajaro, seperti itu di taklibat, kalau bahasa kita di jurusan kita ya namanya taklibat sauti, ya diputar-putar itu ya dulu ala makna na'am, ya dulu alal kuwah. Nah, seperti itu. Memang seperti itu. Ya sudduna ansabila, sod itu berat, jadi maknanya pun kuwah, dan itu salah satu keunikan bahasa Arab. Jadi apa namanya, kata yang disebutkan, sifatul huruf atau makhrajul huruf yang disebutkan itu juga yuhi alal makna al murad, memberikan makna yang diinginkan, itu juga seperti itu. Kalau sodda itu menahan batu saja, ya, menahan batu yang dari apa namanya gunung yang jatuh seperti itu kan berarti membutuhkan tenaga yang berat. Nah, gitu. Tapi kalau pakai sadda, ya di Al-Quran ada pakai sad sin, ya sudduna ansabilillah, itu menahan yang sesuatu yang apa namanya terjepit saja, seperti pintu mau ini ditahan, mau kejepit atau mau ketutup terus ditahan. Nah, seperti itu. Dan memang itu, Bu. Jadi salah satu keindahan bahasa juga adalah pemilihan katanya. Ya, nar tadi mungkin, tapi biasanya yang deket-deket, maksudnya ada ininya, ada pembandingnya. Seperti doha pakai ha, kemudian doho, doho, doha. Kalau doha itu karena pakai ha yang air keluar gitu ya, tapi kecil. Tapi kalau doho keluarnya dengan besar sekali pancaran airnya. Nah, seperti itu. Banyak sekali ininya, apa namanya, perbedaan-perbedaan. Bahkan katanya ada juga Ibu Jin mengatakan bahkan orang yang tidak bisa bahasa Arab pun akan tahu artinya dengan memperhatikan makhrajnya, mana yang lebih kuat ini kata ini dengan kata ini, seperti itu. Seperti kata zalzalah contohnya, itu banyak zalzalah karena di lidah ini zalzalah bergerak, kan yang mudha'af itu biasanya identiknya dengan taharruk atau ittirab wa dauran, ya, yang bergoncang, makanya zalzalah, hurufnya zalzalah. Seakan-akan lidah ini kan gerak-gerak, zalzalah, dan ayatnya pun berbicara tentang kiamat yang punya. Jadi banyak sekali memang Al-Quran ini, Masya Allah, tadi bukan hanya sekedar susunannya, tapi pemilihan huruf yang dipakainya pun itu ada asrarnya, dan ulama sudah membahas itu, ya, membahas itu, bukan bahkan dari kaitannya dengan surat-surat yang lain atau ayat-ayat yang lain. Kesimpulannya intinya memang ada korelasi pemilihan huruf, bukan saja suratnya atau uslubnya, kata-kata itu, bahkan yang partikel yang terkecilnya, pemilihan hurufnya pun itu ada asrornya, ada rahasia yang mungkin bagi kita itu justru bisa menambah kecintaan kita kepada bahasa Arab, yang nanti kesananya bisa mentadaburi Al-Quran lebih dalam lagi, yang nantinya berbuah kepada amal, yang berbuah kepada amal. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa jazakallah khairan katsiran Ibu Wardah. Baik, ada pertanyaan kembali dari Ustadz Ikhwanul Hakim. Ya, Tafadhol Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Afan mau tanya yang tadi tentang apa, la'allakum tattaqun itu. Kalau secara bahasa yang saya pernah belajar kan ada 3 harapan ya, namanya litahqiq untuk kepastian, yang kedua ada untuk harapan yang mungkin dan tidak mungkin, litaroji ini, dan yang ketiga tentang litamani yang mustahil terjadi. Nah, kalau menjelaskan ini dari sisi tiga istilah tadi itu, apakah masih boleh? Sementara tadi dijelaskan kalau dalam Al-Quran la'ala itu maknanya adalah litaklil atau litahqiq tadi itu. Gitu. Syukran. Ya. Kadang bukan kadang ya, ketika suatu fiil, suatu teori berdiskusi kepada Allah itu berbeda ininya, apa namanya, penafsirannya. Kita dulu belajar ya dari sebagian, mungkin ada dari hadirin yang pernah belajar bahwa wazan fa'ala itu ya dulu alal istirak saling. Ya, kalau kita
doroba Muhammad wa Amr misalnya. Muhammad dan Amr saling. Itu kan kaidah sorfiahnya seperti itu. Tapi kalau dinisbahkan kepada Allah tidak bisa. Tidak bisa bimana musyarakah. Qatalahumullahu anna yufakun. Tidak mungkin berarti Allah dan orang kafir waliyadzubillah munazzahun an dzalik. Nggak mungkin Allah saling membunuh dengan orang-orang kafir. Gitu. Begitupun secara teorinya lah Allah memang di kaidah-kaidah nahu untuk tadi harapan tadi dan mungkin saya juga sudah menyebutkan bahwa harapan. Tapi kan kalau harapan itu tidak sampai 100%. Walaupun memang mungkin terjadinya. Saya tadi kan menganalogikannya bahwa ada mengatakan la'alla. Itu tetap saja dengan kata la'alla itu dia nggak sampai 100% ke ininya dia. Apa namanya? Keinginan atau harapan dia itu tidak sampai 100% mungkin terjadi. Mungkin saja nanti dia pas ujiannya ada apa-apa sehingga dia tidak najah. Nah, kalau mana itu dimasukkan kepada Al-Quran itu nantinya seakan-akan ada naksun kepada Allah. Seakan-akan la'allakum tattaqun itu mungkin ada puasa yang nanti kalau puasa dengan benar-benar terus nggak takwanya nggak berhasil gitu, nggak ada. Seakan-akan Allah itu menjanjikan sesuatu yang mubham yang masih ngawang-ngawang istilahnya gitu. Makanya ketika la'alla di Al-Quran ulama mengatakan litahqiq. Litahqiq yang pasti terjadinya bukan agar gitu ya, ini gitu. Begitu. Litahqiq pasti terjadinya. Kalau bertakwa udah kalau berpuasa udah ininya apa namanya? Ganjarannya atau buahnya itu takwa. Gitu nggak akan mungkin nggak terjadi takwa itu kalau ya seperti itu yang saya tahu gitu ya. Kadang kaidah-kaidah itu ketika disebut kepada Allah karena untuk menjauhi atau ininya laisa kamitslihi syai'un atau munazzah anin naqs kepada Allah itu beda ininya gitu. Seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah. Banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik. Mungkin Ustaz ada acara, Ustaz Hanan atau Tidak ada acara, tidak ada acara. Kalau memang masih ada ya hanya intinya ngikuti saja selesainya jam berapa ngikuti. baik. Ini Saya tinggal tidak tahu gitu. ya, baik. Tinggal 10 menitan lagi ya, 12 menitan. Tafadhol, barangkali ada satu lagi pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan ya. Ustadz izin bertanya. Bu Maksurah. Tadi menyebutkan kata ijaz, tapi saya belum mengerti apa itu ijaz, Ustadz. Syukran. Ya. Ijaz itu singkat. Sebenarnya dalam kaitan ilmu retorika atau ilmu balaghah itu ketika kita menyampaikan itu ada 3. Ada panjang, namanya tatwil. Ada singkat, namanya ijaz. Kemudian ada ya sesuai dengan kapasitasnya, gitu ya. Kapasitasnya, yaitu pertengahan. Nah, seperti itu ya. Tawassut. Nah, seperti itu. Nah, kaidah salam maqalla wadalla. Yang paling bagus itu yang sedikit tapi menunjukkan apa yang diinginkan atau menunjukkan makna yang ingin disampaikan. Nah, dalam ilmu balaghah itu ijaz lebih utama atau kalau lebih tepatnya sih lebih dalamnya lagi melihat konteksnya. Kadang ijaz lebih bagus daripada tatwil. Kadang ijaz lebih bagus daripada tawassut. Nah, seperti itu. Melihat konteksnya. Dalam konteks Al-Quran ini kan merupakan kitab suci yang di dalamnya itu berisi syariat, tetapi singkat seperti itu ya. Nah, dalam tadi di ayat tadi kutiba alaikumus siyam itu ada berapa kata? Kutiba alaikum kemudian siyam ada 3. Kalau kita menggunakan kata maklum, kataballahu, kataba Allahunya disebutkan nih. Allahu alaikum asyam jadi 4 kali. Mana yang lebih singkat? Mana yang lebih simpel? Yang 4 atau yang 3? Yang simpel yang 3. Makanya kata di sini ijaz. Ijaz lebih singkat, lebih simpel daripada kataballahu alaikum yang di sana kalau dalam bukan Al-Quran ya
penggunaan kata Allah itu tidak terlalu penting. Kenapa? Karena sudah maklum yang mewajibkan puasa juga Allah. Nah, seperti itu. Jadi hanya tetapi ada juga yang memang takwil mengharuskan ya. Di dalam konteks ayat ini ijaz ya. Tapi ada juga yang mewajibkan bukan mewajibkan apa namanya yang takwil justru lebih bagus. Seperti di surat Toha yang ketika Nabi Musa ditanya, "Wa matil kabiyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Nabi Musa? Ya kan? Sebenarnya ketika Nabi Musa jawab, "Qala hiya asaya." Ini tongkatku. Sudah cukup itu, ijaz itu. Tapi diperpanjang konteksnya kenapa? Karena itu bertemunya Nabi Musa dan Allah ketika kita bertemu dengan yang kita sukai, orang yang kita sukai, biasanya kita ingin memperpanjang kalam. Konteksnya. Jadi sekali lagi tadi berkaitan dengan qadiyatun nazm, di ayat ini ijaz karena konteksnya seperti ini. Di ayat ini tatwil karena konteksnya seperti ini. Tatwil bisa saja lebih bagus daripada ijaz kalau konteksnya sesuai. Ijaz juga bisa saja lebih bagus daripada tatwil kalau konteksnya sesuai. Nah, seperti itu. Di sana di surat Toha itu Nabi Musa diperpanjang, qala ya asaya atawakka'u 'alaiha wa husyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, diperpanjang. Ini tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Padahal cuma ditanya, itu apa yang ada di tangan kanan kamu? Kan sudah aja, ini tongkat sudah aja cukup. Tapi Nabi Musa memperpanjang tawakka'u 'alaihi wa husyu biha panjang sampai selesainya ayat itu. Nah, itu tapi di situ lebih balagho, lebih kuat atau lebih utama karena konteksnya talazzuz, sedang menikmati kalam antara seorang hamba dan Tuhannya. Seperti itu ya mungkin mudah-mudahan bisa ini intinya ijaz itu mempersingkat konteksnya dari kataballahu alaikum dengan kutiba alaikum, tentu lebih singkat kutiba alaikum. Terima kasih. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan katsiran. Baik ya, Ustaz Han. Maaf, memang ini peserta soalnya dari kelas yang bawah sampai yang kelas atas. Jadi memang terkadang ada mungkin istilah-istilah yang belum difahami oleh santri-santri yang di kelas bawah, Ustaz. Jadi mungkin nggak maklum. Ya, mudah-mudahan ini namanya pertama saya, jadi nanti mungkin ke depan bisa menyesuaikan. Baik. Jadi memang ini ranknya agak memang jauh sekali. Ada yang baru belajar bahasa Arab. Jadi mungkin ke depan istilahnya mungkin agak dipermudah gitu, Ustaz, insya Allah. Karena ada yang masih memang baru belajar. Kalau seperti Ustaz Ikhwanul Hakim, insya Allah mah sudah a'la. Baik. Ada lagi barangkali, Fadal ya, waktu masih ya sekitaran 6 menit ya, 6 menit lagi 5 menit. Kalau ada barangkali, kalau enggak ya nanti berarti disimpan di besok ya. Seperti itu. Ada barangkali mungkin terakhir lah, the last question. Ya, pertanyaan terakhir kalau ada, Fadal. Izin bertanya, Ustaz. Baik, siapa ini? Oh, Ustaz Muhammad lagi. Satu lagi, Ustaz lah. Fadal. Oh, tidak. Ini tentang makna yang disampaikan la'allakum tattaqun. Itu kan menggunakan kalimat tattaqun, tidak menggunakan la'allakum muttaqin misalnya, Ustaz. Jadi tidak agar kalian bertakwa. Kan perbedaan kalimat ini tentu akan ada asrornya begitu, Ustaz. Ada rahasianya yang mungkin ini bisa sedikit kembali diulas, Ustaz. Mohon maaf. Mungkin akan saya analogikan gitu ya. Kan di situ di penggunaan katanya dengan fi'il mudhari ya. Ya. Takun ya. Fi'il mudhari ya. Jadi kalau fi'il mudhari itu menunjukkan dalalahnya itu tajaddud wal hudus. Ada lawannya itu subut wad dawam. Nah, kita sebagai orang mukmin atau sebagai manusia umumnya itu punya iman itu yazid wa yanqus. Oh iya. Yazid wa yanqus. Nah, salah satu asalnya kenapa nggak mutakin tadi kata saya di awal, yang mungkin beberapa awam atau yang ini tidak, ini fi quwwatil mustaq. Jadi fi quwwa ketika kita mensifati mukmin itu kan mustaq. Berarti iman itu kuat sekali. Dia yatarassakh menempel di jiwa dia gitu, kuat sekali. Nah gitu ya. Tapi kalau pakai mudhari itu tajaddud wal hudus. Takwa ini perlu dicas terus gitu. Jadi sekarang la'allakum tattaqun, terus puasa lagi dicas lagi. Nanti iman ini jadi ininya tuh tajaddud wal hudus, selalu diperbaharui.
seiring dengan keimanan atau nilai keimanan yang ada di dalam diri dia. Semakin dia kuat, takwanya pun kuat. Lagi lemah, nah itu asalnya adalah dalalah atau makna dari fi'il mudhari itu tajaddud wal hudus, sesuatu yang selalu berubah-ubah ya, yang selalu perlu ditajaddudkan. Berbeda dengan kalau isim fa'il yang memang mustaq itu sabat wad dawam, subut wad dawam, tetap seperti itu. Nah itu mungkin yang bisa istihdor saya yang ini, dan memang itu sudah jadi kaidah ammah kalau fi'il mudhari itu tajaddud wal hudus. Seperti itu. Kalau kebalikannya tadi Ustaz apa tadi? Subut wad dawam. Oh, Jadi tetap seperti tetap tidak berubah-ubah gitu ya. oke Ustaz, terima kasih Ustaz. Insyaallah jazakumullah. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah ya. Mungkin saya rasa cukup ya kalau sudah tidak ada pertanyaan kembali. Insya Allah kita bertemu di esok hari ya. Esok hari jam 5.15. Kalau di Karawang subuhnya jam berapa Ustadz? Keluar dari masjidnya. Sama Ustaz. Sama ya. Baik. Samanya tadi ada miss aja, saya lihat jamnya itu. Baik. Dan kemarin sempat saya kan mengisi juga dari Ustadz Yohana itu 1 jam gitu. Jadi tadi makanya saya 5:30 setengah ini. Baik. 5/4, 6/4. Ya mungkin insya Allah ke depan akan saya perhatikan untuk waktunya, insya Allah. Baik Ustadz. Ya mungkin ada miss ya. Nanti insya Allah coba saya WA-kan kembali untuk apa namanya materi ini ya, ketentuan nanti dalam pembelajaran esok hari insya Allah. Baik ya, mungkin itu saja pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah semoga tidak semakin menambah semangat ya ikhwas sekalian dalam mengarungi ibadah puasa di pagi hari ini. Semoga besok juga bisa bertemu kembali ya, dan kita bisa bertemu dengan Ustadz Hanhan kembali. Dan oh ya, baik, nanti bisa ya masukan-masukan nanti bisa di WA-kan ke admin atau ke yang lain ya. Bisa ke saya juga bisa, atau ke admin umum juga bisa, atau ke admin Ustadz Agung ya. Untuk web bisa juga, nanti bisa silahkan di kemanapun untuk menyampaikan masukan untuk pada materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Insya Allah bisa besok ketemu kembali. Mari kita akhiri majelis pada pagi hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum ajma'in. Alfu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.